Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, "Ini aku, utuslah aku." Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita hari ini bertemu lagi di dalam ibadah pada hari Minggu. Saya rindu kita semua tidak menjalankan ibadah hanya sebagai rutinitas atau kewajiban sebagai orang Kristen. Tapi saya rindu mengajak kita semua untuk bersama-sama beribadah dengan hati yang bersuka cita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Seminggu sudah kita melaluinya bersama dengan penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan kita bangkit berdiri. Kita terus berkatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik.
Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik bagi saya dan engkau. Amin. Mari katakan kepada sebelah kiri kanan saudara, kepada anggota keluarga saudara, Tuhan Yesus baik bagi engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, kami percaya kepadamu. Untuk selama-lamanya kami terus percaya kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, mari lambaikan tanganmu. Katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Katakan dengan imanmu, sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Oh, sungguh Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak terima hormat dan pujian. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terus di dalam hadirat Tuhan, hampiri tahtanya yang penuh dengan kemuliaan. Nikmati kasih-Nya yang lembut, nikmati kasih-Nya yang hangat di dalam hidupmu. Oh Yesus Tuhan, sungguh Engkau Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau ciptakan
Yesus Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana, terpujilah Mari sembah Dia, hampiri tahta kemuliaannya dengan puji-pujian, bermasmur bagi Dia, bermasmur untuk segala kebaikan-Nya. Atas segala kebaikan, terima kasih ya Allah. Engkau yang menuntunku melewati lembah gelap, melewati gunung yang terjal. Tanganku Kau pegang. Haleluya. Terima kasih Engkaulah keselamatan, batu karang yang teguh, perisai hidupku. Melewati lembah yang gelap dan gunung yang terjal, tangan-Mu ya Tuhan memegangku. Kau luputkan aku dari segala yang jahat. Engkau bawa aku ke tempat yang dituju. Hatiku limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Saat aku jatuh, Kau mengangkatku. Saat ku tergeletak, Kau buat aku berdiri. Penyembuhku tak pernah terlambat. Engkau menolong aku. Engkau Tuhanku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu.
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, Ya, bawa hidupmu di tangannya Tuhan. Sungguh Engkau ada di hatinya Tuhan, di pikiran Tuhan. tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. mari sejenak saudara mengambil waktu bersama Tuhan. Bersyukurkah engkau akan hal ini? Nama demi nama ada di hatinya Tuhan, ada di pikiran Tuhan. Engkau tidak pernah sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Kau melawat kami, keluarga demi keluarga yang datang kepadamu Tuhan lawat. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka pergumulkan, tapi Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan dirimu lebih lagi kepada kami ya Tuhan, di dalam firman-Mu, biar kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih. Urapi kami Tuhan, urapi kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa yang mengerti setiap keadaan kami. Entah keadaan kami hari ini sedang baik atau tidak baik. Kami tahu rancangan-Mu baik dan sempurna. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu di dalam Engkau tidak ada yang namanya jalan buntu. Di jalan-Mu Bapa yang ada bagi kami adalah kemenangan demi kemenangan. Hari demi hari kami lalui bersama Tuhan. Kami lalui dalam tuntunan-Mu Bapa. Dan Kau yang membawa kami sampai kepada kegenapan rencana-Mu. Hingga sungguh hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu.
Maka Bapa, hari ini, saat ini kami buka telinga kami untuk mendengar isi hati-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menerima segenap kebenaran-Mu. Kami simpan, kami renungkan, dan kami akan lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara bersuka cita, Bapak Ibu di rumah-rumah semuanya bersuka cita hari ini. Hari ini saya ingin kita semua belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bijak menjalani hidup ini. Di dalam segala bidang apapun yang kita kerjakan, kita semua tentu mengharapkan kebijaksanaan. Betul demikian? Saya kenal beberapa orang yang namanya Arif. Sampai namanya Arif. Arif itu apa sih? Bijaksana. Semua orang mengharapkannya. Dan Alkitab juga mengajarkan kita supaya kita pun bijak. Mari kita baca bersama Amsal 23 ayat yang ke-19. Amsal 23 ayat 19. Kita baca 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Perintah Tuhan, jadilah bijak. Orang yang bijak itu yang bagaimana sih? Yang tahu memilih jalannya. Yang bisa membedakan mana jalan yang benar, mana yang bukan. Dan orang yang bijak akan setia di jalan yang benar. Dan ketika itu kita miliki, pasti hidup kita berbahagia. Pasti hidup kita menjadi berarti. Dan ini sungguh sangat penting. Mengapa begitu penting bagi kita? Kita perhatikan ayat selanjutnya, kita akan baca Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Siapa yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Apakah saudara menantikannya? Yakin? Siap? Atau ada yang bilang, Tuhan nanti dulu, jangan dulu. Sebetulnya kita semua tentu menginginkan Tuhan Yesus datang. Untuk apa? Menjemput kita kembali. Masuk ke dalam kemuliaan kekal. Betul? Mau? Masalahnya ketika Tuhan Yesus datang, apakah kita didapatinya setia? Apakah kita didapatinya berada di jalan yang benar? Di sini dikatakan dia datang membawa upah, ganjaran, konsekuensi. Untuk apa? Membalaskan kepada siapa? Setiap orang. Setiap orang. Jangan dibilang kalau sudah jadi anak Tuhan, maka skip, lewat. Enggak pakai
pengadilan Allah. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian, saudara. Anak-anak Tuhan di akhir zaman nanti, saudara dan saya tetap harus menghadapi tahta pengadilan Tuhan Yesus. Makanya ada perumpamaan Tuhan Yesus yang mengatakan di hari itu nanti bagaikan domba yang dipisahkan dari kambing. Itu bukan bicara tentang orang percaya dan bukan orang percaya. Itu bicara soal orang percaya semua itu domba dan kambing. Tetapi domba-domba adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sedangkan kambing-kambing yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Loh katanya kita sudah terima anugerah keselamatan secara cuma-cuma di dalam korban Kristus. Iya betul, saudara diberi anugerah itu cuma-cuma. Tetapi anugerah itu harus dikerjakan, dikelola. Apakah setelah menerima anugerah hidupmu berbuah? Keselamatan yang daripada Tuhan itu adalah talenta yang harus kita kelola hingga berbuah. Berbuah bagi kerajaan surga. Berbahagialah kita ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita didapatinya berbuah lebat. Amin. Dan untuk itulah kita perlu yang namanya kebijaksanaan. Bicara tentang kebijaksanaan atau dalam istilah lain di dalam Alkitab disebut hikmat. Kita tentu ingat akan satu orang, satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, dikagumi oleh banyak orang. Siapa? Salomo. Siapa Salomo? Salomo itu anaknya Raja Daud, ya. Dan di awal masa pemerintahannya, ketika dia mempersembahkan korban, Allah menemui dia dan kemudian Allah bertanya, apa yang mau kamu minta daripadaku? Dan Salomo meminta hal yang paling tepat, yang paling baik bahkan di mata Tuhan itu sangat baik. Yaitu hikmat. Dan Allah benar-benar memberikan hikmat luar biasa. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 4. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan mulai ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Jadi Salomo terkenal sekali. Ayat 32, ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Jadi dia ini seorang yang puitis sekali, ya. Filosofis sekali, dan musisi juga luar biasa. Nyanyiannya ada 1.005. Saya enggak tahu penulis lagu mana yang menyaingi Salomo ini. Ayat 33. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan
dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Ayat 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Luar biasa. Begitu dahsyatnya hikmat Salomo. Ya, dia menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Tetapi sayangnya saudara, di masa tuanya terjadi hal yang berbeda jauh. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 11. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Wow, Allah marah besar. Allah yang memberikan hikmat kepada Salomo marah besar. Kok bisa? Kan Salomo pinter. Orang pinter kok bisa jadi begini? Dan di masa tuanya orang yang cerdas luar biasa ini harus kebingungan menghadapi lawan-lawannya. Kalau saudara baca di dalam kelanjutannya. Mengenaskan. Kok bisa begitu? Apakah Tuhan tidak memberikan kepada Salomo petunjuk jalan yang harus dilaluinya? Tuhan memberikan. Tuhan tidak membiarkan Salomo begitu saja. Bahkan sebetulnya jauh sebelum zamannya Salomo. Ketika bangsa Israel masih di padang gurun. Dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Tuhan Allah sudah memberikan panduan tentang bagaimana seorang raja Israel harus bersikap, harus bertindak. Itu terdapat di dalam Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatan. Saya bacakan, kita perhatikan ya. Ulangan 17, 14 sampai 20. Kita perhatikan peringatan-peringatan Tuhan, lalu kita lihat mana yang dilakukan Salomo, mana yang dilanggar. Dari ayat 14. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu
tidaklah boleh kau angkat atasmu. Ini yang pertama, orang pilihan Tuhan dari antara bangsa Israel sendiri. Sekarang ayat 16. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ini peringatan kedua. Kok pelihara kuda aja enggak boleh? Ada maksudnya, lain kali kita bahas lebih dalam. Tapi yang jelas sekarang ketahui dulu, Tuhan melarangnya. Kita lihat selanjutnya ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Biasanya raja-raja zaman dulu suka punya banyak istri. Yang bukan raja juga suka. Nah ini Tuhan peringatkan, jangan. Peringatan ketiga. Supaya hatinya jangan menyimpang ya. Lalu berikutnya, emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Kaya boleh atau tidak? Boleh. Jangan terlalu kaya ya raja. Ini yang keempat. Lalu yang terakhir, ayat 18 sampai 19. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Ayat 20, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Jadi yang kelima, dia harus punya salinan hukum ini, peringatan Tuhan ini. Supaya dia baca, dia renungkan, dia taati setiap saat. Menjadi panduan bagi seorang raja. Sekarang kita lihat, apakah Salomo melakukannya? Yang pertama, raja itu harus orang pilihan Tuhan dari antara bangsa Israel sendiri. Salomo memenuhi syarat? Memenuhi syarat. Dia adalah salah satu anak dari Raja Daud yang dipilih ditetapkan oleh Allah sendiri untuk mewarisi tahta bapaknya. Orang Israel asli, jadi sah. Oke. Yang kedua, jangan memelihara banyak kuda, terutama dari Mesir. Bukan enggak boleh pelihara kuda. Jangan banyak-banyak. Sebetulnya ini soal mengandalkan Tuhan. Ya, kuda itu lambang kekuatan. Lambang apa ya? Kalau orang maju berperang, dilihat kudanya ada berapa. Nah, Tuhan bilang jangan banyak-banyak. Dan jangan ambil dari Mesir. Yang dilakukan Salomo apa? 1 Raja-Raja 10 ayat 26 dan 28 saya bacakan, perhatikan. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda. Bayangkan berapa banyak kudanya. Yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta. Bayangkan saudara, bukan kandang. Bukan kandang kuda. Terminal bis kalah. Dibilang kota-kota kereta. Begitu banyaknya.
Dan kudanya dari mana? Ayat 28, kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Misraim itu apa? Misraim itu Mesir. Kalau saudara lihat di bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, bahasa Alkitab Perjanjian Lama, Misraim itu Mesir. Jadi larangan Tuhan untuk memelihara kuda banyak-banyak dan mengambilnya dari Mesir dilanggar. Padahal orang pinter ya. Berikutnya, tadi apa? Jangan beristri banyak. Istrinya Salomo ada berapa sih? Kita lihat ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 2, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Awas jangan salah jatuh cinta. Yang muda-muda hati-hati. Kita baca ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi berapa total? 1000. Ketemunya kapan? Kalau digilir 1 hari ketemu 1 tahun gak cukup. Wow. Sudah gitu kalau diperhatikan tadi salahnya double loh. Sudah terlalu banyak. Sudah gitu yang diambil jadi istri-istrinya orang-orang yang Tuhan sudah peringatkan jangan dari suku bangsa itu. Kok bisa blunder gini ya? Akibatnya di ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ngadapi 1 aja susah kok 1000. Ya. Seringkali yang memiliki pasangan yang tidak seiman, yang tidak seimbang, bisa kesusahan, pasti kesusahan ngatasinya. Apalagi ini 1000. Ya. Jadi jangan beristri banyak, lewat, ya, dilanggar oleh Salomo. Terus berikutnya apalagi? Jangan terlalu kaya. Salomo nurut enggak? Kita lihat ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 21 dan 27 mencatat apa? Perhatikan, spektakuler ini saudara. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon, itu 1 aula ya. Itu dari emas murni. Tidak ada barang perak. Sebab orang menganggap apa itu? Perak tidak berharga. Hah? Perak gak ada harganya. Kok perak gak ada harganya? Ayat 27 bilang begini. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu. Banyaknya perak sama seperti batu. Main kelereng pakai perak mungkin.
Wow. Dahsyat. Kalau melihat ini kayaknya sukses besar, Salomo sukses. Tapi sebetulnya dia gagal menjaga peringatan Tuhan. Dan rupanya karena segala kesuksesannya ini, ya, segala kekayaannya dengan istrinya yang banyak, dengan kekuatan pasukan kudanya yang banyak, peringatan terakhir pun jadinya diremehkan. Apakah Salomo membaca dan mentaati ketetapan-ketetapan Tuhan tadi? Mungkin dibaca, tapi waktu Salomo membaca, begini enggak boleh. Enteng, aku bisa mengatasinya. Gampang. Dia remehkan. Lama-lama udah enggak usah dibaca lagi kitab ini, enggak perlu. Aku sudah begitu cerdas, berhikmat. Ini gawat saudara. Kesimpulannya Salomo, kalau kata orang dulu takabur. Gak tahu yang masih muda-muda sekarang masih kenal nama istilah ini atau tidak ya. Takabur. Jadi sembrono, merasa sudah paling pinter, paling benar, tidak ada lawan. Merasa tidak akan pernah gagal. Ini berbahaya. Salomo padahal terkenal sekali. Banyak orang belajar dari dia. Banyak masalah dibantu diselesaikan dengan hikmat Salomo. Ingat tentang 2 orang ibu yang rebutan anak. Betapa cerdiknya Salomo mengatasi persoalan itu. Cuman ada satu masalahnya. Masalah yang di orang lain dia lihat. Masalah pada dirinya sendiri dia tidak melihatnya. Inilah perlunya yang namanya evaluasi. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kita perlu secara berkala mengevaluasi diri. Kita melalui kehidupan kita ini, cukup seringkah kita ini melihat keadaan hidup kita dan mengevaluasi diri. Melihat bagaimana aku bisa berjalan lebih baik lagi. Bagaimana aku menghadapi besok lebih baik dari hari ini. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ya. Apa bedanya orang bebal dan arif? Kalau menurut ayat ini bedanya orang yang bebal tidak memperhatikan bagaimana dia hidup. Hidup serampangan. Hidupnya hanya berdasarkan naluri mungkin. Ya, serampangan. Seperti orang bermain catur. Nah, pemain catur pemula yang belum pinter biasanya cepat
merespon lawannya. Pokoknya lihat, lawannya gerak ke sini. Sikat. Langsung aja. Kayaknya ada peluang, hajar. Enggak pikir panjang. Tetapi pemain yang handal berpikirnya lebih panjang. Dia lihat, posisi lawanku begitu. Dia lihat posisi diri sendiri. Ini ada titik lemah di sini. Ini kuat di sini. Dia berpikir bagaimana langkah selanjutnya yang terbaik. Menutupi kelemahannya dan menyerang kelemahan lawannya. Dia bisa berpikir beberapa langkah kemudian, apa saja yang mungkin terjadi. Itulah evaluasi. Memperhatikan keadaan diri kita. Dan bagaimana kita harus mengevaluasi diri supaya kita jadi orang bijaksana. Yang pertama, lakukan evaluasi itu bersama Tuhan. Jangan evaluasi sendiri. Kita butuh tuntunan Tuhan. Ya. Di dalam saat teduh kita, biasakan ada saat teduh di mana kita bukan hanya sekedar, kita menyembah Tuhan, kita mungkin terus renungkan firman lalu kita berdoa, selesai. Adakan waktu bersama Tuhan, diam sejenak bersama Tuhan melihat, Tuhan singkapkan isi hatiku, pikiranku, jalanku, mana yang tidak betul. Hari ini aku sudah lakukan ini. Sudah betul enggak ya? Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki? Supaya aku lebih baik lagi. Supaya aku lebih menyenangkan Tuhan hari ini. Lakukanlah bersama Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun memberi kita contoh dalam hal ini. Seringkali Tuhan Yesus menyendiri bersama dengan Bapa, berkomunikasi. Kita pun harus seperti itu. Lalu yang kedua, ini penting juga, kita harus jujur pada diri sendiri dan Tuhan. Ini yang seringkali berat. Saya sering menemui ketika ada orang konseling, tanya, ini kok begini, kok menghadapi masalah seperti ini. Dan ketika diajak melihat permasalahannya sebenarnya apa, seringkali tidak bisa jujur, bahkan pada diri sendiri. Tidak berani melihat kesalahannya, tidak berani mengungkapkan kesalahannya. Dan akhirnya yang ada berusaha membela diri dari kesalahan yang jelas-jelas salah. Kalau seperti ini, tidak akan pernah kita menjadi bijak. Kita harus terbuka pada diri sendiri dan pada Tuhan. Kalau dengan diri sendiri dan Tuhan gak berani, apalagi dengan orang lain. Kita harus jujur. Dan di saat itulah Tuhan akan mulai mengubah kita. Ketika kita jujur. Lalu yang ketiga, kita mengevaluasi harus ada acuannya. Acuannya apa? Tuhan Yesus dan firman-Nya. Contohlah kehidupan Tuhan Yesus. Contohlah sikapnya. Perhatikan ajarannya, perkataannya. Biarlah itu yang menjadi acuan kita. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak. Itu acuan yang paling utama. Mengapa demikian? Kita baca Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13 berkata begini. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang
akhir. Apa maksudnya? Dia yang awal dan dia yang akhir. Dia yang mengawali segala sesuatu. Segala sesuatu tercipta oleh dia, di dalam kehendaknya. Termasuk saudara dan saya tercipta, terlahir atas rancangan Tuhan. Dan kita dilahirkan, kita diciptakan untuk mengikuti rancangannya. Kenapa? Karena kita akan kembali kepadanya. Dia yang akhir, semua berakhir kepadanya. Atau saudara ingin tidak berakhir kepadanya? Di mana itu? Sudah tahu kan di mana? Mau. Saya yakin kita semua tidak mau. Karena itu, jadikan dia penuntun utama hidupmu. Bukan yang lain. Ya. Oke. Sekarang satu hal terakhir yang penting. Evaluasi itu untuk maju atau untuk mundur? Untuk maju. Ya. Satu ayat terakhir saya bacakan 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ini perkataan Paulus kepada Timotius. Timotius itu muridnya yang diserai untuk menggembalakan jemaat. Dikatakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Tapi perhatikan, di sini tidak ada indikasi bahwa maksud Paulus adalah Timotius jangan sampai salah. Kalau kamu salah, berhenti kamu. Jangan melayani lagi. Stop, dipecat. Ada seperti itu di sini? Tidak ada. Di sini justru yang ada adalah dorongan untuk terus maju. Paulus sadar Timotius itu bisa salah. Karena itu Paulus menyuruh Timotius untuk rajin-rajin mengevaluasi diri dan ajarannya. Kalau salah, bangkit kembali. Belajar dari kesalahan, maju. Koreksi diri dan maju kembali. Masalahnya sering orang malah bunuh diri. Bunuh diri bagaimana maksudnya? Kalau kita tidak maju, sama aja itu mundur. Ya. Ada juga sih yang bunuh diri beneran. Yudas dan Petrus, coba bandingkan. Yudas berkhianat, ya. Petrus berkhianat juga loh Petrus. Tuhan Yesus disangkal. Yudas menyesal enggak? Yudas menyesal. Buktinya dia lemparkan kembali itu uangnya. Yang 30 keping perak. Dia menyesal sekali. Petrus menyesal enggak? Petrus pun menyesal. Tetapi akhirnya Yudas bunuh diri. Sedangkan Petrus, dia bertobat, dia bangkit, dia maju terus melayani Tuhan. Apakah pintu maaf tidak terbuka untuk Yudas? Allah kita Allah yang maha kasih. Tetapi dia sendiri yang memutuskan untuk berhenti. Sedangkan Petrus bangkit kembali dan maju. Apakah hanya sekali itu Petrus salah? Tidak. Di dalam surat Galatia bisa saudara baca di situ. Ada kejadian di mana Petrus juga melakukan kesalahan lagi di Antiokhia. Petrus bersikap munafik dan ditegur oleh Paulus. Apakah kemudian Petrus berhenti jadi rasul? Tidak. Petrus bertobat.
Pada akhirnya dua-duanya sama-sama melayani di Roma. Petrus dan Paulus. Sama-sama menggembalakan jemaat di sana, sama-sama menjadi martir di sana. Begitu pula kita. Banyak orang ketika merasa, waduh aku kok salah, aduh aku kok kurang pinter. Lalu berkata, ya sudah memang aku nggak bisa, aku nggak mau lagi. Ya sudah, memang aku begini. Tidak. Tuhan ingin saudara maju. Kalau ada kegagalan yang saudara alami, Tuhan mau engkau maju sekarang. Bangkitlah. Tuhan pasti memberkati. Itulah firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari kita hidup lebih mawas diri. Supaya kita makin maju di dalam Tuhan, di dalam apapun yang kita lakukan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, apapun Tuhan mau kita maju. Kuncinya evaluasi diri bersama Tuhan dan kemudian maju menjadi lebih baik hari demi hari. Mari renungkan sejenak firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sejenak kita berdiam diri di hadirat Tuhan. Bersyukur kita boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini yang menegur kita, mengingatkan kita. Mari kembali ke jalan Tuhan. Bersama Tuhan kita makin bertumbuh. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
kepada kebenaran demi kebenaran, bahwa dirimu lebih masuk lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami buka hati kami buka hidup kami untuk Roh Kudus terus berbicara, membawa kami kepada pengertian yang lebih dalam. Tuhan, kami rindu. Makin hari kami makin menjadi orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Makin hari hidup kami makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman yang sudah kami dengar dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan kita akan melanjutkan untuk kembali berdoa, bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Juga untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu situasi ini adalah situasi yang tidak mudah. Meskipun semua negara mengalami, mari kita memohon kasih karunia khusus bagi bangsa kita. Supaya di dalam pandemi ini, bangsa kita tetap tangguh dan keluar sebagai pemenang. Baik di dalam hal kesehatan, juga di dalam sektor-sektor yang lain. Nanti Kak Heni akan pimpin dalam doa. Dan yang kedua, kita bersyafaat untuk anak-anak Tuhan. Di situasi sulit, mereka tetap memautkan diri mereka kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dari yang lain. Yang kedua, nanti Kak Rida akan pimpin dalam doa. Mari bersama-sama kita teduhkan diri kita. Mari saya ajak seluruh jemaat, kita angkat tangan kita taruh hati kita kepada bangsa kita. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan bangsa kami selalu ada di dalam tangan-Nya Tuhan. Bangsa kami selalu ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah membiarkan bangsa ini semakin hari semakin terpuruk. Karena kami yakin dan percaya Engkau selalu punya rencana yang terbaik. Engkau selalu punya hal-hal yang terindah bagi bangsa kami. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu Kau curahkan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menaruh hikmat ilahi kepada pemimpin bangsa kami, secara khusus buat Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan taruh segala sesuatu yang terbaik di dalam hatinya dia. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya, Engkau tahu apa yang menjadi tangisan hatinya buat bangsa ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui beliau ada begitu banyak hal yang akan dilakukan yang membawa pemulihan bagi bangsa kami. Kami menantikan Tuhan mujizat-Mu terjadi melalui pemerintahan kami. Karena kami percaya Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah mengangkat, maka Engkau akan memberkati Tuhan. Sehingga mereka boleh tahu segala jalan keluar yang harus ditempuh di dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau ada di tengah bangsa kami, maka kami percaya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tangguh, akan menjadi bangsa pemenang Tuhan. Kami akan melalui masa pandemi yang sulit ini dengan penuh kemenangan karena ada Tuhan Yesus di bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kalau pandemi ini boleh terkendali. Tuhan kami rindu, biarlah seluruh warga masyarakat ini Tuhan boleh senantiasa sadar akan kesehatan. Sehingga dimanapun kami berada kami selalu patuh kepada protokol kesehatan. Dan kami percaya buat mereka-mereka pun yang belum vaksin, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan pengertian bagi mereka agar supaya tidak melalui vaksin ini Tuhan, tapi mereka boleh mengambil bagian dan boleh terlibat di dalam vaksin ini sehingga Indonesia boleh menjadi Indonesia yang sehat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus melakukan perubahan demi perubahan. Engkau akan terus melakukan pemulihan bagi bangsa kami. Dan kami akan melihat bahwa sungguh Tuhan Yesus itu hidup di Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Terima kasih Tuhan bahwa kami jemaat, untuk kami lebih mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Kau sangat baik, Kau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Keselamatanmu tak terbalaskan dengan apapun dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu semakin hari di hari-hari ke depan, kami boleh semakin mengandalkan Tuhan. Kami boleh semakin bergantung kepada Tuhan. Biar apa yang menjadi rencana Tuhan sungguh-sungguh terwujud dan terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan untuk melihat kuasa yang telah Engkau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami melihat keajaiban demi keajaiban dari hal-hal yang sangat kecil, yang mungkin sepele buat kami ya Bapa. Tolong kami melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan nyatakan atas setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Engkau menyelamatkan setiap kami. Bawa kami ya Bapa, untuk kami semakin cinta akan firman-Mu. Sehingga setiap hari kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lewat firman-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan membawa kami untuk semakin dalam melihat rencana Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini. Mungkin mereka di dalam kesusahan, mungkin mereka di dalam kesedihan, mungkin mereka di dalam persoalan Tuhan. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu, arahkan setiap hati kami, untuk kami tetap memandang Tuhan yang lebih besar daripada persoalan kami, yang lebih besar pada pagi hari ini daripada masalah kami, lebih besar daripada kesulitan-kesulitan kami Bapa. Sungguh kami terus bersyukur dan kami berkata, Tuhan Yesus tetap baik buat setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saudara bisa menyerahkannya melalui rekening gereja. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk persembahan yang kita bawa masing-masing pada Tuhan. Bapa, kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan menguduskan. Biarlah apa yang kami bawa ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan bersyukur kami membawanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua yang berulang tahun 1 minggu ke belakang, juga berulang tahun pernikahan, kita semua akan berdoa untuk Bapak Ibu. Silakan bangkit berdiri di tempat duduk dan kita akan berdoa bersama-sama. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Pendeta Roslin akan berdoa buat saudara yang berulang tahun. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pribadi maupun juga ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau melihat mereka dimanapun mereka berada,
baik yang ada di dalam kota Malang ataupun yang di luar kota Malang, semua ERC Connection yang berulang tahun. Tuhan, biarlah Engkau menyatakan diri-Mu kepada mereka lebih. Biarlah di ulang tahun mereka boleh melihat karya Tuhan yang besar di dalam hidup mereka. Dan mereka boleh menghidupi keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Mereka boleh mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Terlebih-lebih di dalam hari-hari ini, biarlah mereka makin melekat kepada Tuhan. Makin berpaut kepada Tuhan di dalam segala perkara kehidupan. Kami mendoakan mereka yang ulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam keluarga mereka masing-masing. Biarlah anggur yang manis akan tetap ada, sekalipun juga di masa kesulitan, tetapi anggur itu tidak akan pernah habis. Karena Tuhan Yesus ada di dalam keluarga mereka, memberkati mereka, memberikan keharmonisan, dan memberikan kepada mereka pemahaman untuk mereka dapat membawa seluruh keluarga mereka untuk makin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati suami istri, berkati anak-anak. Suami mengasihi istri, istri hormat dan tunduk kepada suami. Anak-anak taat kepada orang tua mengasihi anak-anak. Biarlah itu terjadi di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan selalu nyata di dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita. Sungguh Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang seperti Dia. Haleluya. Betul, sungguh-sungguh Allah Bapa yang Maha Kuasa menyertai saudara. Tuhan Yesus menyertai saudara. Roh Kudusnya selalu menuntun saudara makin hari makin bijaksana. Haleluya. Amin. Berkat pernyataan Tuhan terus ada pada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.